Hello minasan, kembali lagi di channel Wibu Akut. Ingat akut pakai D bukan pakai T. Mari kita lanjutkan alur cerita Attack on Titan. Setelah kemarin kita menyaksikan beragam kejadian yang tak diduga-duga, kita juga mengetahui bahwa Eren adalah manusia yang memiliki kekuatan Titan. Tapi seiring berjalannya cerita, ternyata ada juga yang memiliki kekuatan yang sama. Namun pemilik kekuatan Titan ini sepertinya adalah seorang penyusup di dalam dinding. Bisa kita saksikan kemarin bahwa female Titan yang ternyata adalah Annie Leonhardt dengan santainya membantai para pasukan Survey Corps. Masih ada banyak hal tak diduga akan terjadi. Oke, daripada kita berlama-lama, mending kita langsung aja masuk ke alur cerita Attack on Titan Season 2. Setelah pertempuran Annie dan Eren selesai, para prajurit terheran-heran melihat lubang di dinding. Ternyata di dalam dinding ada Titan di dalamnya. Hanji yang melihat hal tersebut jadi bertanya-tanya. Kemudian datanglah seorang pendeta yang bernama Nick. Dia menyuruh Hanji untuk menutup lubang itu memakai apa saja. Jangan sampai Titan itu terkena sinar matahari. Setelah itu untuk sementara lubang ditutup menggunakan kain. Lalu Hanji mencoba mengorek informasi dari pendeta Nick tentang apa yang baru dia lihat. Namun meski sudah mengancam, pendeta Nick tetap tak mau buka mulut soal Titan yang ada di dalam dinding. Sepertinya ada rahasia besar yang disembunyikan oleh para pemerintah kerajaan. Hanji berspekulasi jika ada Titan di dalam dinding, ada kemungkinan bahwa semua tembok yang berdiri di dalamnya ada Titan. Sungguh sesuatu yang sangat mencengangkan. Tak lama datang seorang prajurit Survey Corps untuk melapor ke Komandan Erwin. Dia melaporkan bahwa di dalam dinding Rose ada Titan. Namun di sini kita mundur dulu sejenak. Tepatnya 12 jam yang lalu bertempat di bagian selatan dinding Sina. Para kadet yang baru bergabung di pasukan Survey Corps sedang berada di sebuah barak. Saat yang lain sedang bosan, tiba-tiba Sasha mendengar suara langkah kaki Titan datang. Mike yang bertanggung jawab di barak juga melihat ada gerombolan Titan datang dari selatan. Kemungkinan dinding Rose sudah ditembus. Para kadet disuruh untuk langsung pergi menaiki kuda, lalu membantu mengevakuasi para penduduk sekitar. Para pasukan Survey Corps akan berpencar menjadi 4 tim. Namun baru berpencar, para Titan tiba-tiba bergerak secara abnormal. Lari mereka jadi sangat cepat, tetapi cara berlarinya sungguh aneh. Karena takut mengganggu proses evakuasi, Mike berencana menghadang semua Titan tersebut. Mike ini adalah orang terkuat setelah Levi dalam pasukan Survey Corps. Cerita beralih ke Eren yang baru sadar sehabis bertarung melawan Annie. Namun ketika Eren sudah sadar, Armin datang dan memberitahu bahwa ada Titan di dalam dinding Rose. Komandan Erwin sudah menyuruh semua anak buahnya untuk bersiap. Levi juga ikut meski kakinya masih belum pulih setelah mengalami cedera saat melawan female Titan. Kembali lagi ke Mike yang sedang bertarung melawan Titan. Terlihat Mike sudah membantai 4 Titan di sini. Dia berpikir untuk pergi karena memang tugasnya hanya menghadang saja. Mike kemudian memanggil kudanya untuk datang. Tetapi Mike merasa ada satu Titan abnormal yang membuat dia merasa cemas. Titan itu memiliki tinggi 17 meter. Tubuhnya dipenuhi oleh bulu. Titan itu cuma mondar-mandir saja. Setelah itu kuda milik Mike datang menjemputnya. Tetapi kudanya ditangkap oleh Titan berbulu tersebut. Lalu dengan kuat melempar kuda Mike menuju ke arahnya. Mike untung bisa menghindar. Namun tetap saja efek hantaman lemparan Titan itu membuat Mike terjatuh. Sialnya Mike tertangkap oleh Titan yang ada di bawah. Lalu Titan itu menggigitnya sampai terluka. Namun Mike mendengar ada suara seseorang seperti memerintahkan Titan itu untuk berhenti. Tetapi anehnya di sana tak ada orang. Ternyata yang berbicara adalah Titan berbulu itu. Titan bisa bicara bahasa manusia. Wah, sungguh terkejut. Mike yang menyaksikan hal tersebut hanya bisa terdiam. Titan berbulu mencoba untuk berbicara dengan Mike. Namun karena Mike terlalu syok, dia hanya terdiam. Titan berbulu itu mengambil alat manuver gear milik Mike, lalu pergi dengan santainya. Mike mencoba melawan rasa takutnya dan berusaha untuk melawan Titan berbulu itu. Namun Titan berbulu itu memerintahkan Titan yang ada di sekitar untuk mulai bergerak. Para Titan langsung bergerak dengan cepat mengincar Mike. Sungguh sangat tragis, tubuh Mike dipretelin satu persatu. Sampai akhirnya Mike harus meregang nyawa di tangan para Titan itu. Titan berbulu ini masih misterius. Dia seperti punya kemampuan untuk memerintah Titan. Bisa berbicara dengan lancar layaknya manusia.
Ada kemungkinan dia juga manusia yang bisa berubah jadi Titan. Kita kasih nama apa ya kira-kira? Karena dia kayak hewan buas. Bagaimana kalau namanya Beast Titan? Para pasukan survei korps sudah bersiap untuk menuju ke dinding Rose. Di sini Hanji membawa pendeta Nick untuk ikut dalam misi kali ini. Keberangkatan pasukan survei korps dimulai. Di tengah perjalanan Hanji memberitahu bahwa pendeta Nick tahu soal Titan di dalam dinding. Jadi Hanji membawanya supaya menyaksikan kenyataan yang pahit. Mungkin saja dia hatinya menjadi luluh dan mau buka mulut. Hanji berspekulasi kalau alasan pendeta Nick tak mau bicara karena dia mengetahui sesuatu yang lebih penting dari nasib umat manusia. Cerita beralih ke Sasha yang menuju ke desanya. Kebetulan desa kampung halaman Sasha ada di utara. Sasha berusaha menolong seorang ibu yang lagi dilahap oleh Titan. Namun karena hanya menggunakan sebuah kampak, Sasha kesulitan memotong tengkuknya. Karena tak membawa senjata khusus pemenggal Titan, Sasha memutuskan untuk membawa lari anak dari ibu itu. Namun karena panik Sasha sampai kehilangan kuda yang dia bawa. Tetapi Titan yang memakan ibu anak kecil itu mulai mengejar mereka. Sasha dan anak kecil itu lari menuju keluar desa, berharap datang pertolongan. Setelah lari cukup jauh, Sasha menyuruh anak kecil itu untuk lari sejauh-jauhnya. Sementara itu Sasha berusaha menahan Titan yang datang. Kalau dilihat-lihat Sasha ini jago menggunakan panah. Sasha ini berasal dari desa pemburu di dalam hutan dinding Rose. Dia sudah dilatih oleh ayahnya, namun karena sifat Sasha yang seperti binatang liar, membuat Sasha dan ayahnya sering bersitegang. Sasha masih berusaha memanah Titan tersebut, tetapi masih meleset padahal sisa anak panahnya tinggal 2. Sasha menenangkan diri lalu menarik busurnya bersiap untuk memanah. Kemudian menembakkan anak panahnya tepat ke mata Titan tersebut. Namun Titan itu merasa B aja, tersisa 1 anak panah. Sasha mencoba untuk memanah mata Titan lagi. Sasha mulai ragu lagi karena kalau meleset bisa tamat riwayatnya. Sasha langsung menghilangkan keraguannya. Dia langsung maju membawa anak panahnya, lalu menancapkan anak panahnya tepat ke mata Titan tersebut. Sasha sempat dipeluk Titan yang dia serang. Beruntungnya darah Titan itu licin sehingga Sasha berhasil lolos. Karena berhasil membutakan Titan tersebut, Sasha bisa pergi untuk mencari gadis kecil yang ia selamatkan. Di tengah perjalanan Sasha melihat rombongan kuda. Ternyata yang memimpin rombongan itu adalah ayah Sasha. Sasha diberi tumpangan dan berhasil selamat. Ayah Sasha memberi pujian kepadanya karena menyelamatkan gadis kecil itu. Sementara itu Connie bersama Rainer Bertolt dan beberapa senior mereka menuju ke desa yang ada di selatan. Desa selatan adalah kampung halaman Connie. Titan-titan yang muncul berasal dari arah desanya Connie. Saat Connie sampai di desanya, desa itu sangat sepi, tak ada orang satupun. Banyak bangunan hancur lebur. Connie mencoba berteriak berharap masih ada yang selamat, namun tak ada jawaban sama sekali. Connie langsung menuju ke arah rumahnya. Connie berharap keluarganya bisa selamat. Tetapi saat sampai di depan rumahnya, di situ ada Titan yang sedang terbaring tepat di atas rumah Connie. Titan itu hanya diam dan tak bergerak. Rainer datang mencoba menjauhkan dari Titan itu. Para senior datang namun hanya bisa kebingungan. Bagaimana Titan itu bisa sampai ke sini? Di desa Connie sama sekali tak ada orang tersisa. Mungkinkah mereka sudah dimakan oleh Titan? Namun senior mereka berkata ada yang aneh. Di sekitar desa Connie tak ditemukan satupun mayat. Sungguh aneh, ada Titan muncul tapi tak ada satu tetes pun darah ditemukan. Kemungkinan semua warga desa sudah pergi dan mengungsi. Namun senior berkata begitu hanya untuk membuat Connie tak cemas lagi. Ada banyak keanehan di sini. Kenapa bangunan di sini pada hancur jika memang warganya sudah dievakuasi? Dan juga kuda-kuda di desa Connie masih di kandang semua. Mustahil bisa lari dari Titan tanpa menaiki kuda. Sesaat sebelum Connie berniat pergi, tiba-tiba Titan itu seperti berbicara ke Connie. Lalu Connie disadarkan oleh Rainer. Lalu mereka pergi untuk melanjutkan misi. Sementara itu para pasukan Garrison yang dipimpin oleh Hannes sama sekali tak menemukan Titan ataupun lubang di dinding Rose. Sungguh sesuatu yang sangat aneh. Malam sudah datang menyelimuti hari dengan kegelapan. Menurut beberapa riset, Titan tidak aktif di malam hari. Namun tetap saja jika tiba-tiba mereka bergerak di dalam kegelapan adalah hal yang menakutkan. Beruntungnya cahaya bulan membantu beberapa pasukan yang mencari lubang di dinding Rose.
Kelompok Rainer, Bertolt, dan Connie bertemu dengan kelompok Ymir dan Krista. Mereka memutuskan untuk beristirahat di sebuah kastil tua untuk memulihkan tenaga. Sementara itu di tempat Eren dan yang lainnya, Hanji sedang menjabarkan pemikirannya. Hanji berpikir bahwa ada kemungkinan seluruh dinding yang ada adalah Titan yang menggunakan kemampuan pengerasan seperti female Titan. Armin baru mau menggunakan otak cerdasnya malah dihentikan oleh Hanji. Hanji ingin menyelesaikan penjelasannya. Hanji berpikir untuk menggunakan Titan Eren sebagai bahan tambelan tembok yang jebol. Jika Eren bisa menggunakan pengerasan seperti Ani, maka lubang yang jebol bisa dengan mudah ditutup. Armin ikut menambahkan jika Eren memang bisa, kemungkinan untuk merebut dinding Maria bisa dengan mudah dilakukan. Terlebih jika kita bergerak malam hari. Namun semua itu tergantung Eren bisa atau tidak menggunakan kemampuan pengerasan Titan. Sebelum sampai ke dinding Rose yang kemungkinan ditembus, pasukan Erwin singgah dulu di distrik terdekat. Saat sampai di sana banyak pengungsi lalu lalang. Pendeta Nick melihat hal tersebut dengan raut wajah terkejut. Levi yang berada di dekat pendeta Nick menjelaskan bahwa inilah yang terjadi jika dinding runtuh. Levi menahan pendeta Nick supaya menyaksikan kenyataan yang pahit ini. Setelah menyaksikan itu semua, pendeta Nick membeberkan satu rahasia yang bisa dia katakan. Pendeta Nick menyuruh mencari seseorang yang sama-sama kadet seperti Eren dan yang lainnya. Dia juga masuk pasukan Survei Corps. Eren mengetahui sosok yang pendeta Nick maksud. Ciri-cirinya orang itu memiliki tubuh kecil, rambut pirang panjang, dan dia sangat cantik. Cerita beralih ke tempat kelompok Rainer. Tiba-tiba kastil mereka diserang oleh gerombolan Titan. Anehnya malam hari mereka masih bergerak dengan leluasa. Connie melihat bis Titan dengan perasaan takut. Yang lainnya juga melihat dengan sangat ketakutan juga. Terlihat bis Titan memanjat dinding dengan sangat hati-hati. Eren dan Hanji sudah berjalan menuju arah kastil yang ada kelompok Rainer di sana. Berharap saja orang yang diceritakan pendeta Nick belum dimakan oleh Titan. Para senior yang membawa manuver gear langsung beraksi untuk melawan para Titan yang ada. Benar-benar hebat para senior pasukan Survei Corps. Mereka dengan mudah menghabisi Titan satu persatu. Namun ada Titan yang berukuran kecil berhasil masuk ke dalam kastil. Rainer dan teman-teman disuruh menghadang Titan yang masuk. Rainer langsung maju memimpin yang lainnya. Saat melihat ke bawah kastil, Titan belum berhasil masuk ke dalam. Tetapi saat Rainer membuka pintu di bawah, betapa terkejutnya melihat ada Titan sudah ada di depan Rainer. Melihat Rainer dengan senyum yang sangat menjijikan, Rainer dengan refleks langsung menutup pintunya. Namun datangnya Titan itu berhasil menembus pintu dengan tangannya. Rainer merasa di akhir hidupnya. Untungnya Bertolt datang membawa garpu rumput dan menusuk mata Titan itu. Sementara itu Ymir, Connie, dan Krista menemukan sebuah meriam. Karena tidak ada pelurunya, mereka memutuskan untuk mendorong meriam itu ke arah Titan. Titan itu akhirnya tertabrak oleh meriam. Saat merasa sudah berhasil, rupa-rupanya masih ada Titan lagi yang datang. Connie sudah hampir dimakan oleh Titan yang baru datang. Tetapi untungnya Rainer dengan sigap menahan Titan itu. Sayangnya tangan Rainer harus digigit Titan itu. Sambil menahan rasa sakit, Rainer mengangkat Titan itu layaknya gerakan Smackdown. Lalu membawanya ke dekat jendela. Rainer berencana melempar Titan itu keluar jendela. Connie yang membawa pisau mencoba merobek mulut Titan itu dan akhirnya tangan Rainer bisa bebas. Dalam hitungan detik Bertolt dan Ymir langsung menendang Titan itu sampai jatuh keluar jendela kastil. Untung bisa selamat kali ini. Untuk mencegah masuknya Titan, Connie dan Bertolt membuat penahan supaya pintu tak ditembus oleh Titan. Rainer yang terluka sedang diobati oleh Krista. Namun karena tidak ada perban, Krista merobek rok yang dia pakai untuk menjadi perban sementara. Rainer melihat hal tersebut dengan raut wajah yang aneh. Di dalam hati Rainer bergumam ingin menikahi Krista. Mungkin dia merasa bertanggung jawab karena melihat paha Krista. Di saat para senior sedang asik membegal para Titan, ada suara seperti rudal meluncur dan mengenai kandang kuda. Ternyata itu bukan suara rudal. Itu adalah sebuah batu yang sepertinya dilempar. Batu tersebut mengenai dua senior di atas kastil. Mereka langsung tewas di tempat. Connie berpikir bahwa bis Titan yang melakukan ini. Benar saja, bis Titan dari atas dinding melempar batu dan memerintahkan para Titan untuk menyerang ke kastil. Monyet satu ini sungguh merepotkan. Para Titan yang datang membuat senior pada kesulitan.
Karena gas mereka sudah mau habis. Benar saja, gas para senior sudah habis. Mereka malah jadi santapan para titan dengan sangat sadis. Bagaikan ikan lele berebut tokai, Connie, Ymir, Krista, Reiner, dan Bertolt sudah tak tahu harus berbuat apa lagi. Mereka sudah benar-benar di ujung tanduk. Kalau saja mereka memakai manuver gear mungkin masih bisa melawan. Di saat terdesak begini orang jadi gila itu bisa mungkin terjadi. Ymir meminta pisau yang Connie punya. Ymir berencana melawan titan itu dengan pisau. Waduh, bener sudah gila nih Ymir. Ymir mengambil ancang-ancang lalu langsung lompat ke arah gerombolan titan. Dia menggoreskan pisau ke tangannya sampai terluka. Lalu muncul kilatan cahaya seperti saat Eren berubah menjadi titan. Ada apa ini sebenarnya? Jangan-jangan Ymir juga punya kekuatan titan seperti Eren. Wah, terkejut saya melihat hal ini. Oke minasan, bagaimana menurut kalian Attack on Titan season kedua ini? Bagus tidak nih? Jujur setelah nonton lagi rasanya gairah wibu saya meningkat lagi. Benar-benar top Bang Hajime Isayama bikin Attack on Titan ini. Jujur yang saya bikin alur ceritanya aja sampai bingung. Udah gila emang Bang Hajime. Ya sudah, kita cukupi saja alur cerita Attack on Titan season 2 part 1 ini. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu lagi, salam wibu akut. Bye bye.